Tapi belum dijelasin tadi kenapa taraf berpikir kayak itu bener-bener ada ayatnya nggak sih yang sampai lo ajarin mereka bisa berpikir dulu deh sebelum lo ajarin mereka agama. Gampang. Gitu. Ayat pertama yang turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya bacalah. Artinya aku jelasin dulu selain daripada arti baca, Iqra itu analisis lah, lihatlah, hitunglah, coba lihat lebih dalam lagi, itu artinya Iqra. Iqra itu artinya literasi. Literasi, ya, oke. Jadi tingkatkan literasi kamu, maka kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru kamu akan tahu Rabbmu siapa sebenarnya. Karena bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Iqra wa rabbukal akram dalam ayat yang lain. Kalau kamu membaca, Tuhanmu akan lebih pemurah lagi kepada kamu. Artinya hanya perlu untuk bisa membaca untuk orang mengetahui adanya Tuhan. Nah, tapi membaca itu beda sama memahami. Betul. Contoh, kalau misalnya orang yang kognitif atau IQ-nya rendah di Indonesia, dia baca, dia apal, dia bilang dia muslim banget, tapi dia nggak paham. Benar. Banyak loh kejadian kayak gitu di Indonesia. Belum taksonomi level 1 itu cuma membaca. Maka dalam bahasa Arab ada kata-kata tala, artinya baca. Iqra artinya membaca sambil memahami, sambil menganalisis. Oke, berarti Iqra tuh emang udah dalam, memang udah maksudnya tuh sampai memahami gitu. Kalau belum taksonomi dia sampai level 5. Analyze. Evaluasi. Gitu. Nah, jadi itu adalah dalam Islam. Jadi sebenarnya kalau kita lihat para nabi, semua nabi itu sebenarnya memberikan kepada umatnya itu kenaikan taraf berpikir dengan pertanyaan-pertanyaan. Contoh misalnya ya, Nabi kan pernah ngasih tahu kepada orang bahwa saya tidak ada beda orang kulit merah, orang kulit hitam, orang kulit putih, semuanya sama di hadapan Allah. Benar. Lalu kemudian Buddha, gitu, Rasul jelasin bagaimana status Buddha. Misalnya gambarnya gini lah, kalau zaman sekarang kita dipertanyakan gini, loh kita sama-sama keluar daripada, mohon maaf, kemaluan perempuan. Kenapa kita bisa jadi berbeda derajat gitu maksudnya? Yang membuat berbeda derajat apa? Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu muncul tuh. Nah sehingga orang ketika bertanya itu dia akan membuka gudang-gudang penyimpanan. Karena ulama bilang ilmu itu seperti gudang penyimpanan dan pertanyaan itu seperti kuncinya. Jadi kunci yang tepat akan membuka gudang yang tepat. Itu benar. Tahu quote-nya setiap gua ditanya orang pintar itu tuh maksudnya apa? Orang pintar tuh bukan orang yang bisa mencari jawaban, tapi yang bisa bertanya paling tepat. Betul. Karena pertanyaan yang tepat itu udah halfway there. Kalau misalnya kerjaan gua sebagai konsultan gitu kan, gua misalnya dibandingin sama orang-orang lain ya, ini perusahaan multinasional, target penjualan triliunan gitu misalnya. Mereka tuh yang paling impress setiap meeting sama gue tuh bukan gue bisa kasih jawaban, gue punya jawabannya gitu, tapi gue obses cari pertanyaan yang tepat untuk sampai ini benar-benar sampai ke masalah akarnya gitu. Itu agama.